Sudah Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami di tanah Papua dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Silih berganti susah dan senang, semuanya telah dilewati oleh generasi ke generasi. Dan saat ini generasi kami ada untuk melanjutkan misi pekabaran Injil di tengah dunia ini. Dan hari ini Tuhan kami mengenang kembali peristiwa 1855, 5 Februari 1855 di Mansinang. Kami semua ada Tuhan untuk mensyukuri segala kebesaran dan cinta kasih-Mu. Dalam ibadah ini kami hendak mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang akan menjadi dasar dalam perjalanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dari generasi satu kepada generasi selanjutnya. Tuhan, mari tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dan materaikanlah firman ini dengan baik dalam hati dan batin kami. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Taruhlah hamba di balik sumber salib-Mu Tuhan, dan firman kebenaran Allah itu hendak dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 9, Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12 adalah bagian firman yang hendak kita baca sama di saat siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12 yang begini bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia, di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Demikian
Jauh pembacaan firman kebenaran Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-167 tahun. Injil yang diberitakan dari generasi kepada generasi seterusnya tidak akan pernah berfaedah kalau tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kalau tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menggerakkan, membuat sehingga semua orang ada dalam kehidupan yang nyaman, yang tentram, yang bahagia. Karena hasil daripada Injil Kristus itu diberitakan, maka hari ini ada pertemuan, ada perjumpaan antara saudara dan juga kita yang lain. Kita semua berjumpa di hari ini karena ini semua pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Tuhan itu yang menuntun kita, yang memimpin kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, perayaan syukur 167 tahun usia PI di tanah Papua tahun 2022 ini, kita semua sedang berada dalam sebuah suasana yang sedikit juga mengkhawatirkan kita, yaitu pandemi COVID-19. Kita diberikan sebuah tema, yaitu Papua dalam karya Allah. Dulu tanpa Injil, Papua mendapatkan ejekan seperti negeri kelam, negeri hitam, negeri yang penuh dengan suasana yang tidak mengenakan. Penghuni iblis, negeri orang keriting yang identik dengan kebodohan, negeri penyedia mahar perbudakan, negeri kanibalisme, terjadinya perang suku, pendendam, dan juga kuasa obatan dan lain sebagainya. Itu berlangsung di negeri Papua sini. Kalau tanpa Injil, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara masih tetap dikuasai oleh hal-hal ini. Dan tanpa Injil mungkin kita tidak akan berjumpa hari ini, sebab kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Firman Tuhan tadi pada ayat pertama dan ayat kedua yang menyatakan kepada kita semua bahwa ada sebuah kisah orang buta sejak lahirnya. Ayat 2 dia katakan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, ya guru, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi ada pemahaman dari bangsa Yahudi bahwa kalau misalnya ada kenal penyakit sampar, penyakit kusta, atau penyakit buta, itu akibatnya adalah dari turunan atau dari orang tua, atau itu kutukan dari Tuhan.
Nah, karena itu dalam pemahaman seperti itu lalu mereka juga bertanya kepada Yesus, "Rabi, ini perbuatan siapa? Apakah orang tuanya ataukah perbuatannya sendiri?" Yang menarik adalah Yesus menjawab bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan ya, kalau orang buta saja sudah dikasih tanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar ini dilimpahkan kepada orang buta tadi, maka bagaimana dengan kita yang sehat-sehat ini? Semua orang di dunia ini tanpa terkecuali, baik orang buta, orang tuli, maupun orang yang disabilitas apapun itu ya, lumpuh, tidak bisa berjalan. Tetapi semua diberikan tanggung jawab masing-masing untuk pemberitaan firman kebenaran Allah itu. Yesus katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, kita harus mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan itu banyak sekali yang harus kita laksanakan. Yang paling penting adalah kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Kita harus hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan juga harus hadirkan Tuhan selalu di dalam setiap pelayanan-pelayanan persekutuan kita. Entah itu PAM, PKB, PW, maupun juga PAR, harus menghadirkan Tuhan. Tuhan harus hadir supaya seluruh pelayanan persekutuan kita bisa merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan suasana kebahagiaan yang terus-menerus kita rasakan. Karena Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Tuhan tidak hadir, itu apa jadinya persekutuan kita? Termasuk dengan persekutuan kita dalam jemaat, dalam gereja ini. Kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kita hari ini, terus apa jadinya dengan kita? Kita tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana Tuhan mau menyatakan kedamaian, kesukacitaan? Setiap orang belajarlah untuk menemukan Tuhan. Secara pribadi dia menemukan Tuhan di dalam imannya, di dalam keyakinannya. Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kelemahan dan kelemah lembutan, Allah yang penuh dengan kesabaran. Dia selalu menanti kita dengan sabar, menanti kita dalam kesetiaannya. Ia selalu menunggu. Ia mau menjemput saudara dan saya, menyambut kita semua untuk datang kepada Tuhan, kepadanya. Pemahaman tentang orang Yahudi yang tadi mengatakan bahwa apakah ini dosa daripada orang tuanya ataukah dosa dia sendiri. Ini pemahaman yang kita bisa katakan bahwa ada benarnya, ada juga tidak benarnya. Benarnya itu apa, saudara-saudara? Sebab bukan saja terjadi kebutaan, tetapi juga dari segala hal. Itu juga bisa berakibat daripada mungkin
Tuhan kasih teguran kepada keluarga, anak-anaknya, karena perbuatan daripada orang tua sehingga anak-anak kenal akibatnya, mungkin sakit atau mengalami kecelakaan atau apa gitu. Bisa juga ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi juga bisa tidak benar juga pemahaman itu. Artinya bahwa kita sebagai manusia ya diberikan tanggung jawab kepada kita masing-masing untuk menjalani. Siapa yang betul-betul menjalankan hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang juga menaburkan atau menjalankan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia juga akan mendapatkan akibatnya itu. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab atas hidupnya. Tetapi juga tadi saudara-saudara, ya kita sebagai orang tua pada anak-anak kita, kita harus memberikan contoh, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita harus menuntun mereka kepada pengenalan akan Tuhan secara benar dan sempurna. Itu tanggung jawab iman daripada kita sebagai orang tua. Orang buta yang tadi itu sejak lahirnya itu dia disembuhkan dan dia menjadi alat kesaksian bagi segala pekerjaan Tuhan. Kita menemukan dalam respon Yesus kepada murid-muridnya pada bagian kedua ini, yaitu ya respon Yesus. Yesus tidak tertarik tentang hal dosa, apalagi menuduh dan mencaci-caci, sebab dari manusia yang berkebutuhan khusus, tuduhan itu tidaklah logis dan tidak semestinya. Jawaban Yesus menolak tuduhan dengan mengatakan kata bukan, menariknya bukan. Yesus menggunakan dua kali sebagai kata konjungsi atau menghubungkan antara dia si buta sejak lahir dan pengasal si buta atau orang tua dari si buta ini. Keduanya dalam peristiwa seorang anak yang lahir buta tidak dapat dihubungkan dengan dosa. Selanjutnya kata menyatakan bukan, tetapi kata menarik untuk diperhatikan dan diulas di sini. Sesungguhnya Yesus sang agung dan mulia itu, bahwa dunia dalam Yesus dan bahwa dunia sebelum Yesus buta, dunia sebelum Yesus mereka buta untuk melihat Tuhan. Saat ini Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menyatakan 160 tahun KUPI di Tanah Papua. Saat yang sama, teks hari ini menyadarkan kita tentang sikap sebagai warga gereja atau warga jemaat yang belum terbuka melayani orang yang berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas. Bila zaman Yesus hidup dan berkarya, pertanyaan zaman itu sudah diwakili oleh para murid. Yesus menunjukkan bahwa disabilitas masih disepelekan, bahkan kesembuhan yang dicapai tidak menjadi berita sukacita seperti yang nyata. Maka kita diarahkan oleh teks hari ini saat mencapai 167 tahun PI di Tanah Papua. Gereja di Tanah Papua, khususnya GKI, dituntut untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan mengarahkan pelayanan khusus kepada kaum disabilitas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemberitaan Injil yang sesungguhnya
pemberitaan Injil yang sesungguhnya atau sebenarnya adalah pada saat kita membasuh kaki murid-murid kita sebagai hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, ketua dan juga syemasi, bahkan semua badan-badan pelayan unsur. Hari ini saya mau katakan Tuhan yang panggil kita dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus merendah serendah-rendahnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia membasuh kaki murid-muridnya sebelum mereka diutus ke dalam dunia ini. Mereka menjadi teladan yang baik. Nah, untuk itu kita dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita semua, sebab di surga itu kita semua ini adalah hamba, tidak ada yang menjadi tuan. Sebagai seorang hamba, maka dia wajib untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tuannya. Kita harus hidup dalam merendah, hidup dengan penuh kasih sayang di antara sesama. Pemberitaan Injil ini bisa berhasil, bisa menyentuh kepada semua orang ketika kita belajar untuk membasuh kaki murid-murid kita. Jemaat sebagai murid kita. Jemaat adalah tempat di mana kita memberitakan firman kebenaran Allah, menginjili mereka. Sebab itu rendahkanlah dirimu, Bapak Ibu Saudaraku, supaya firman kebenaran Allah ini orang bisa dengar, orang semua bisa menghayatinya, dan betul-betul mereka menyimaknya, menyimpannya dalam hati, dan mau melakukannya. Tugas daripada jemaat, jadilah domba yang kecil. Supaya domba yang kecil itu gampang digendong, dituntun. Jangan jadi kambing ya, dan jadi orang yang keras kepala untuk dituntun ya. Itu tugas daripada jemaat. Jadilah domba kecil, seperti lagu anak-anak kecil. Domba kecil, ya domba kecil itu baru digendong. Kalau dia sudah jadi kambing atau sudah jadi domba yang besar itu kan susah mau gendong. Jadi tugas kita itu, dengarkanlah seluruh apa yang dikatakan oleh majelis jemaat, oleh badan pelayan unsur. Tetapi tugas daripada badan pelayan unsur, tugas daripada majelis jemaat adalah kasih dulu contoh yang baik, kasih dulu teladan yang baik kepada jemaat. Baru minta jemaat jadilah domba kecil. Jemaat bisa lakukan itu ya? Bisa? Majelis jemaat bisa lakukan itu? Bisa ya? Ya, Tuhan memberkati kita hari ini dengan firman Tuhan. Amin.